Ini kita lagi baru keluar dari sirkuit Mandalika, Masih di dalam. masih di dalam ya, di jalannya kita mau keluar. Pedok ya. Ya, ini ada pedok. Ini tahun berapa dibuat Pak ya? Sirkuit ini Pak, Ya, awal mulanya. ya ini kan ceritanya panjang tidak semerta-merta lahir ya. Kita tidak bisa bicara hanya tentang sirkuit. Idenya itu sudah sangat panjang. Untuk mengetahui itu ya kita harus ketahui dulu sejarahnya Mandalika ini seperti apa. Jadi sirkuit itu tidak bisa dilepaskan dari kelahiran Mandalika itu sendiri ya. Jadi sirkuit itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Mandalika ini sendiri merupakan proyek strategis nasional ya, yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pariwisata di Lombok Tengah, terutama Lombok Tengah bagian selatan. Sebelumnya proyek ini sudah puluhan tahun lalu diinisiasi. Oh, jadi memang udah selam puluhan tahun gitu direncanakan Pak ya? Nah, ini dulu ide awalnya sebetulnya, ide awal keberadaan Mandalika ini awalnya dari punya Raja Wali, mana mereka sudah membebaskan tanah di tahun 90-an sebelum krisis moneter. Dari tahun 90-an Pak? Ya, saya nggak hafal ya tepatnya berapa. Ada perusahaan namanya PT LTDC, Lombok Tourism Development Corporation. Nah, ini di dalam punya PT Raja Wali. Itulah yang membebaskan seluruh lahan ini ya, lahan untuk membangun kawasan ini. Tentu mereka membutuhkan pendanaan. Nah, kemudian diagunkanlah sertifikat lahan ini kepada perbankan. Dalam hal ini tentu perbankan BUMN yang kala itu saya lupa nama banknya apa. Kemudian terjadilah Krismon. Karena Krismon mereka tidak sanggup mengembalikan, jadi dilepas ya, ya bagian pinjamannya, maka aset ini, aset tanah kurang 1.175 hektar ya, ini negatif ya, tepatnya tentu ada di sertifikat ya. Itu akhirnya diambil oleh pemerintah melalui BPPN ya, Badan Penyihatan Perbankan Nasional kala itu. Dan ini lama sekali tidak diapa-apain karena masih berproses secara hukum. Ada krisis moneter juga. Kemudian di tahun nanti ya, saya takut salah juga ya, tapi 2014 sampai 2014 akhir gitu ya. Pemerintah kemudian menginisiasi ataupun memanggil, waktu itu masih BTDC namanya, PT Pengembangan Pariwisata Bali atau Bali Tourism Development Corporation, belum menjadi ITDC. Oh, bahkan ITDC pun belum ada. Kemudian pemerintah menugaskan BTDC untuk menggarap Mandalika ini dalam bentuk penyerahan semua HPL yang sudah dimiliki oleh PT LTDC sebelumnya, diserahkan kepada BTDC dalam bentuk penyertaan modal. Karena itulah, karena dulu hanya berkembang di Bali, Nusa Dua, kemudian masuk ke Mandalika, maka akhirnya digantilah nama PT BTDC menjadi PT BTDC. Jadi itulah ceritanya. Jadi dari 2014 atau 2015 ya, saya kurang hafal karena saya belum join pada waktu itu. Saya join di ITDC itu bulan April tahun 2016. Jadi waktu saya masuk, master plan, visioning master plan sudah dibuat. Kemudian dulu ada proyek di sini, jalan 4 km ini di penimbunan tanah ini ya. Kanan ini ya, di waktu itu sudah ada proyek itu. Kemudian 2016 saya bergabung dan sebagai kepala divisi pengembangan, di mana tugas pertama saya adalah melakukan refinement master plan terhadap visioning master plan yang sudah ada sebelumnya, dan saya memimpin proses remaster planning itu, kemudian sampai dengan DED infrastructure, dan kemudian pada proses buat bisnis plan untuk mendapatkan pendanaan. Jadi panjang ceritanya. Jadi sebelum dapat pendanaan, dulu di awal-awal sebelum saya bergabung, saya
sudah mendapati, pemerintah sudah mengucurkan PMN sebesar 250 miliar ya kala itu. Itulah yang kita gunakan untuk membangun Masjid Nurul Bilad, Huda Beach Park, dan jalan menuju Novotel. Oh, jadi dari Ya. sana dulu Pak ya. Jadi paralel memang jalan dulu. Jalan itu dulu. Sebelumnya kita dulu ajukan 3,8 triliun ya kepada Ya. pemerintah PMN, tapi pemerintah tidak memenuhi. Ya alasannya ya kita kurang tahu juga ya, kalau itu cuma Ya. dikasih 250 miliar. Tapi paralel kita selesaikan GED infrastruktur kawasan ini, dan kita bikin bisnis plan-nya, dan kita coba cari pendanaan, dan dapatlah pendanaan dari AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Nah itulah yang sekarang sedang berjalan proyeknya untuk membangun semua sirkuit. ya Fasilitas yang ada di- fasilitas dasar. Jadi uang AIB sama sekali tidak digunakan untuk membangun sirkuit. Jadi Oh, harus kita pisahkan antara proyek AIB dengan proyek sirkuit itu sendiri. Nah, baru kemudian kenapa ada sirkuit ya? Nah, ini semua ini- dulu belum ada sirkuit Iya, ya. belum ada kan. Tadi bahkan saya berarti Nurul Bilad dulu yang ada Pak Iya, daripada sirkuit. Nurul Bilad sama Huda Beach Park serta jalan yang menuju Novotel. Terus kenapa ada sirkuit? Sebetulnya dulu di zaman direktur pengembangannya masih Bapak Edwin Dharma Setiawan, beliau juga punya visi yang sangat jauh ya. Mengaca dari pengembangan kawasan Nusa Dua yang luasnya hanya 350 hektar, itu dibutuhkan waktu 35 tahun untuk bisa terisi 70%. Bayangkan ya, itu di Bali. Nah, kita berpikir bagaimana ini 300, Mandalika ya. yang 1.200 hektar 1.000. kurang lebih ya, 3 kali lipat. mau berapa lebih. tahun nih baru Iya. bisa terisi. Nah, jadi kita berpikir waktu itu, Pak Edwin berpikir ya, salah satunya adalah mendatangkan motorsport kelas dunia ke Sirkuit, ke KEK Mandalika ini. ya. Sehingga awalnya yang dibuat di konseptual master plan itu adalah sirkuit Formula One sebetulnya awalnya ya. Itulah yang dipasarkan kemana-mana. Pasaran pertama. Tapi dalam perjalanan kita tahu Formula One ini kan requirement sangat Wah, tinggi, tinggi jadi sekali sangat Pak ya. mahal. Iya, benar-benar tinggi. Akhirnya kita ya nggak tahu ya, mungkin sudah rezeki kali ya, rezeki Ya. orang Lombok ya, ada aja cara untuk ketemu orang-orang yang akhirnya behind the scan-nya saya kurang tahu ya, memang saya nggak bisa ungkap juga kenapa akhirnya dapat MotoGP. Yang jelas waktu itu kita ketemu orang-orang waktu acara ITB Berlin, pameran internasional di Berlin, yang satu visi. Nah, waktu itu Iya, Ricky Baheramsah sebagai kepala divisi pemasaran berdiskusi dengan mereka tentang potensi mendatangkan MotoGP MotoGP ke di Mandalika. Mandalika. Nah, Gayung bersambut. Nah, ya kembali lagi, ini semua rezeki orang Lombok ya, Lombok, saya ya. kira. Jadi semuanya jadi seperti mudah gitu ya. Oh, Ketemu Dorna, Kayak jalan Tuhan mudah, gitu, Pak, ya, ya. udah. Jadi sampai akhirnya Dorna kita undang datang main golf dulu ke Nusa Dua, kemudian naik helikopter ke Mandalika, lihat makan malam, kita diskusi bla bla panjang lebar, dia langsung suka, oh I like this. Nah, kemudian ya udah begitu aja mengalir aja, kita Begitu. carilah konsultan untuk mendesain sirkuit bla bla bla, sampai akhirnya promoter agreementnya ditandatangani 2019 dengan PON. oh, itu yang pas Jadi MotoGP seperti itu. pertama ya. Jadi terus apa sih manfaatnya sirkuit ini ya? Tentu seperti saya bilang tadi, bayangkan ya kalau tidak ada sirkuit hari ini, apakah fasilitas yang kita nikmati ada dulu? Contoh nih, coba kamu sorot nih. Jalan-jalan Ya, ini. ini Oh, iya. jalan Bypass ini. ke Mandalika. Tentu ini nggak akan ada. Nggak akan kalau ada, nggak ada sirkuit betul. Mandalika ya. Iya, ini kayak gunung-gunung yang terbelah ini, rasanya Ya. gunung-gunungnya ini terbelah ini. Ya, ini nggak akan ada ya. Terus jalan nasional yang tadi di depan sirkuit itu juga tidak ya, akan betul. diperbaiki. Terus kemudian siapa yang kenal Lombok semasif sekarang kalau tidak ada Iya, MotoGP tidak ada dan MotoGP WSBK, WSBK ya? kemarin. Nah, Betul. jadi bayangkan bisa dilihat tuh sekarang ini betapa terkenalnya Lombok ya di seluruh dunia, yang diberitakan bukan oleh orang Lombok tetapi oleh orang-orang asing, pembalap-pembalap yang menikmati kedatangannya ke Lombok. Iya. Jadi sekarang ini ya, kemarin saya ketemu dengan teman-teman Dorna Sepang, betapa bahagianya mereka segera akan kembali lagi ke Lombok.
bahkan mereka ingin skip India gitu supaya bisa langsung ke Indonesia. Kenapa? Karena balap di Indonesia itu katanya sih bukan balap ya, lebih Jalan-jalan. banyak liburannya daripada Liburannya. balapnya gitu ya. Ya kita lihatlah di media sosial itu ya pembalap-pembalap Sama, gitu. Pak. Saya baca berita Ya. pertama juga sebelum datang ke sini itu, Pak. Nah, Baca-baca berita tentang Lombok kan, masih kuliah. Pas MotoGP pertama itu review-review pembalapnya banyak yang bilang, ini mah kita bukan balapan di sini, ini kita liburan, Nah, katanya. iya, Saking seperti indahnya itu. pulau ini, Pak ya. Ya, saking indahnya, terus ramah tamahan masyarakatnya. Jadi apa yang kita pikirkan dulu sekarang sudah mulai kesampaiannya. Ya, Dengan terkenalnya Lombok, tentu kedatangan wisatawan semakin meningkat demikian drastis ya ke Lombok. Apa indikasinya? Sekarang kita lihatlah di sekitar Jalan Kuta Baru, Kuta Lama, di sekitar Mandalika, betapa pesatnya pertumbuhan homestay, hotel, restoran, dan itu hampir penuh semua. penuh semua ya ketika itu. Sepanjang, enggak cuma sepanjang selama event, sekarang aja bule-bule tok isinya semua di sana. Kenapa? Karena sudah semakin terberita Lombok ke seluruh dunia. Jadi begitulah sejarah singkat sirkuit Mandalika itu. Kenapa kita adakan? Terus kedepannya bagaimana ya? Tentu kedepannya juga kita tetap berusaha keras agar sirkuit Mandalika ini tetap menjadi crowd puller ataupun pusat mendatangkan crowd ataupun keramaian. Keramaian tetap ramai biar Dengan nggak tujuan sepi. apa? Ya supaya dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Mandalika dan Lombok tentunya ini akan menarik investor Iya. untuk invest di HEK Mandalika gitu. Betul. Karena HEK Mandalika ini kan sebagai kawasan ekonomi khusus iya. yang mendapatkan benefit yang Benefit sangat luar biasa. luar kita biasa bilang banyaknya. ultimate facilities Iya. ya. Nah, mulai dari pembebasan pajak, Pembebasan bea cukai masuk. ya segala macam lah. Contohnya sekarang sirkuit Mandalika kita sudah jadikan bonded zone sebagai kawasan kepabeanan di mana bea cukai sudah berkantor di dalam, sehingga Iya, betul. inbound outbound semua langsung diperiksa di dalam sirkuit Mandalika, dan kalau impor sementara tidak perlu uang jaminan. Kemudian kalau umpamanya mau bikin impor mobil apa segala Iya. macam, selagi dipakai di sirkuit Mandalika, maka semuanya bebas bea gitu ya. Yang Iya. penting tetap dikendalikan, jangan disalahgunakan. Gunakan, Jadi, betul. harapan kita itu, jadi pusat keramaian itu tetap kita jadikan sirkuit Mandalika untuk orang selalu datang melihat, dan dengan sendirinya ya kalau memang potensi bisnis ada ya tentu nanti membangun, akan membangun Mandalika. Terus ujung-ujungnya apa? Siapa yang menikmati ini ya? Tentunya Masyarakat orang Lombok Indonesia, lah. ya. Orang Lombok ya, terutama masyarakat sekitar. Sekarang terbukti lah seperti kita di MGP ya kan, kamu lihat Ya, sendiri dia isinya volunteer kita hampir 100% orang Lombok lah ya. Ya, Terus kalian di 9. kantor juga orang Lombok semua kan. Yang dari Jakarta itu yang marketing kan sama keuangan. Ya, Yang keuangan. notabene memang ya kegiatannya berada di memang, Jakarta, ya, sehingga memang. memang tidak mungkin lah kita bawa orang Lombok ke Jakarta. Ya. Tetapi kalau memang nanti ada yang berpotensi dari kalian-kalian ini, tentu tidak menutup kemungkinan kita bawa juga ke Jakarta. Dan sekarang lihat nih, berapa banyak ini anak-anak Lombok yang saya kirim ke Sentul. Oh iya, kemarin itu Pak ya ada Hamid. Terus kemarin ke Formula Iya, E. Formula E. Terus ini udah si Fajri sudah ditawar sama DZ DZ Engineering iya. untuk ke Hyderabad kemana segala macam kan. Terus ini mau saya kirim lagi ke mana itu, Buriram. Coba bayangin, kalau nggak ada sirkuit Mandalika emang bisa mereka Iya, semua nggak seperti bisa itu. naik ya, Pak. Nah, Itu orang-orang Lombok semua, orang-orang Iya. asli. Kalian-kalian yang sekarang Betul. udah jadi pegawai yang operasional sirkuit setiap hari kan, semua datangnya dari volunteer, Ya, dari betul. Marsal, dari Lilliput. Nah, Iya. sekarang kalian sudah menjadi pegawai MGPA. Jadi udah terlihat lah, memang tidak bisa seperti selalu saya bilang ke kalian, semua ini tidak bisa seperti menggigit cabai. Di situ digigit, di situ pedas, so tidak bisa. Ini semua by proses. Nah, disitulah dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan komunikasi masyarakat sekitar, atau kalau ada yang belum puas ya, atau merasa tidak diperhatikan ya, monggo datang aja baik-baik ke ITDC, datang aja baik-baik ke MGP. Misalnya apa, kolaborasi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kira-kira bisa kita maju bersama-sama. Jadi kami harapkan ya tidak ada lagi lah protes-protes atau hoax
hoax, yang berita-berita negatif yang membuat orang itu males datang ke Lombok gitu. Image Lombok itu harus kita perbaiki menjadi satu daerah destinasi pariwisata yang high end gitu, yang luar biasa, yang masyarakatnya ramah tamah gitu, aman, tentram, ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu kalau datang ke Lombok. Nah, jangan sampai ada berita-berita ataupun apa namanya ya di media sosial di mana negatif tentang Lombok. Nah, itu yang kita tidak mau, sehingga apa yang kami rencanakan, bayangin nih, saya jauh-jauh dari Pulau Sumatera, meninggalkan anak istri saya di sana, membangun Lombok ini gitu loh. Ayolah kita bangun sama-sama. Memang dalam pembangunan kita tidak mungkin memuaskan semua orang ya. Ada plus minusnya. Justru itulah dibutuhkan komunikasi untuk menjembatani, ya mengurangi yang minusnya dan meningkatkan yang plusnya. Itu kira-kira dia nggak mau sampai bandara kita nih. Seru kalau udah cerita gini di satu hari aja. Satu hari nggak cukup, Pak. Ya, ini bisa dibikin buku panjang nih. Begitulah cintanya kita sama Lombok ini. Oke, makasih. Bineka Tunggal Ika ya guys, berbeda-beda tetapi kita tetap satu.